demokrasi bermartabat, dan money politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Purnomo yang sudah menjadi dosen pengampu mata kuliah Pancasila pada hari ini dengan tema yaitu demokrasi bermartabat. Saya akan menjelaskan mengenai demokrasi bermartabat itu seperti apa. Kemudian poin kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai money politik. Nah, yang pertama langsung saja yaitu apa itu demokrasi. Demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang dijalankan melalui proses pemilihan yang dilaksanakan secara terbuka dan jujur. Jadi tidak transparan, berupa salaman kemudian diberikan uang sehingga hak suaranya itu seperti dibeli. Kemudian ini dalam mendekati waktu pemilu yang katanya demokratis, tapi kok ada serangan fajar. Nah, serangan fajar ini suatu kampanye terselubung yang dilakukan oleh tim sukses atau calon wakil rakyat dengan membagikan berbagai kebutuhan pemilih, biasanya bisa berupa uang antara 50 sampai 100 atau bahkan lebih, atau bisa juga dengan sembako. Nah, uang atau sembako ini bisa disebut juga dengan money politik atau politik uang. Nah, kita bergeser yaitu money politik. Politik uang merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau jual beli suara pada proses politik. Nah, jika si A memberikan uang kepada si B agar si B memberikan suaranya atau mencoblos si A pada saat pemilu berlangsung. Nah, itu dinamakan money politik. Kemudian kerugian money politik itu seperti apa? Yang pertama yaitu menjadikan kualitas SDM yang semakin buruk. Kenapa para rakyat itu mau diberikan uang seperti money politik atau serangan fajar dan mereka terima sebagai bentuk rezeki? Nah, kita harus tahu bahwa uang itu merupakan uang suap yang dia harus memilih si A yang memberi ini. Padahal para pemilih ini tidak menyukai dan tahu bahwa si A ini tidak memiliki kemampuan dalam menjabat sebagai kepala daerah misalnya. Kemudian rusaknya moral demokrasi. Demokrasi yang sifatnya dipilih dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat itu menjadi suatu yang tidak berguna lagi pada zaman sekarang dan menjadi uang adalah sebagai hal yang kuasa. Kemudian aspirasi rakyat tidak penting, seperti demo-demo DPR, bahwa aspirasi rakyat dengan melakukan demo tidak diperhatikan oleh DPR dan dianggap sebagai angin yang lewat saja. Itu termasuk kerugian dari money politik. Kemudian calon pemimpin yang tidak memiliki program kreatif dan hanya mengandalkan uang. Nah, dari calon bakal pemimpin ini dia tidak memiliki program kreatif untuk mensukseskan atau mensejahterakan masyarakatnya, hanya dengan mengandalkan uang, dengan dia memberikan uang kepada masyarakat dengan jumlah yang sangat tinggi bahwa dia percaya bahwa masyarakat itu akan memilihnya tanpa memberikan janji-janji program kreatif untuk membangun kesejahteraan masyarakat sendiri. Kemudian memancing pemimpin yang terpilih untuk korupsi. Pemimpin yang terpilih dengan model yang memberikan kepada masyarakat itu jumlah uang yang sangat banyak, kemudian dia terpilih dan dia kemungkinan akan melakukan tindakan korupsi untuk mengembalikan modal-modal yang telah dibagikan kepada rakyatnya, sehingga dia melakukan korupsi dan itu merupakan merugikan masyarakat tersebut. Kemudian solusinya yang pertama, para masyarakat harus menjadi pribadi yang jujur dan jangan ikut terpengaruh politik uang yang akan mencemari demokrasi. Karena uang itu menjadi yang sangat berkuasa, sehingga demokrasi yang harusnya aspirasi rakyat itu harus didengar menjadi dikesampingkan atau bahkan tidak berguna. Kemudian pemerintah harus membuat regulasi yang jelas bagi pelaku money politik. Seharusnya para panitia atau penyelenggara tersebut harus bertindak jelas, menghadirkan intelijen sehingga para praktik
money politik itu harus diberikan sanksi atau dijerat. Kemudian menanamkan dan meningkatkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagi masyarakat harus mengetahui nilai-nilai demokrasi itu seperti apa. Kemudian menghentikan budaya money politik, penerima dan pemberi. Jika kita diberikan money politik, maka seharusnya kita menolak dan kita meninggikan atau mementingkan hati nurani kita, siapa yang berhak menjadi pemimpin, siapa yang cocok untuk menjadi pemimpin, bukan karena uang yang kita terima dari mereka. Semoga dengan pembahasan money politik ini bisa memberikan kesadaran yang tinggi kepada kita semua untuk tidak terpengaruh dengan yang namanya money politik. Saya cukupkan. Terima kasih kepada Pak Purnomo. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata atau materi yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.